Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan hari ini kalian semua sudah siap menyimak materi pembelajaran pada bab 4, yaitu materi tentang teks puisi. Namun, sebelum kita masuk ke materi teks puisi, terlebih dahulu Ibu akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Puisi tersebut merupakan karya maestro kita di bidang puisi, yaitu Supardi Djoko Damono, almarhum karena beliau sudah meninggal. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh puisi yang nanti akan kita bahas. Kalau kita lihat dari baris-baris yang ada, kata-kata yang dicipta begitu indah dan kita terbawa masuk ke dalam suasana yang diciptakan oleh puisi tersebut. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dan puisi ini disajikan dalam bentuk bait per bait. Pada puisi, kata-kata yang ditulis sengaja dipilih untuk memberikan kesan indah pada kata-kata yang teruntai, sehingga pembaca akan bisa ikut masuk ke dalam suasana puisi tersebut. Selanjutnya, puisi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu majas, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah gaya bahasa. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Dan majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Majas personifikasi di sini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah dia seperti benda hidup. Maka sering kita melihat dalam sebuah puisi ada kalimat rumput yang bergoyang, kemudian embun yang berbisik, pagi yang menangis, dan sebagainya. Jadi rumput, embun, dan pagi itu diibaratkan seperti manusia yang bisa bergoyang, kemudian bisa menangis,
dan lain sebagainya. Majas paralelisme adalah majas yang ditulis secara berulang atau kata-kata yang ditulis secara berulang. Misalkan, ketika kau pergi, aku merasa kehilanganmu. Ketika kau pergi, ragaku ikut membersamaimu. Nah, kata ketika kau pergi ditulis secara berulang-ulang, itu merupakan salah satu contoh dari majas paralelisme. Kemudian majas yang lain adalah majas metafora. Di sini gaya bahasa atau majas yang mengumpamakan dua benda karena memiliki kesamaan sifat, jadi seolah-olah benda itu adalah sama. Contohnya, wajahnya seperti bulan 14. Kalau kita lihat, bulan 14 adalah bulan yang bersinar di tanggal 14, jadi bulan purnama, bulan yang begitu indah ketika dipandang dari bawah. Nah, seorang gadis yang diibaratkan seperti bulan 14 berarti seorang gadis yang memiliki wajah yang sangat cantik. Majas yang selanjutnya yaitu majas hiperbola. Nah, majas di sini adalah majas yang membesar-besarkan. Makanya di sini ada kata hiper atau melebih-lebihkan. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Padahal sebetulnya dia atau orang tersebut hanya berteriak, tetapi dibahasakan sebagai suara yang menggelegar kemudian membelah angkasa. Kemudian yang selanjutnya majas perumpamaan. Nah, majas perumpamaan ini pun mengumpamakan satu benda dengan benda yang lain karena memiliki kesamaan sifat dalam hal ini ya. Alisnya bagai bulan sabit, dagunya seperti lebah menggantung. Itu merupakan contoh-contoh kalimat yang ada pada majas perumpamaan. Unsur pembentuk puisi yang kedua yaitu irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Jadi, irama di sini adalah keteraturan bunyi dan bisa diartikan juga dengan rima ya atau persamaan bunyi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Apa itu kata konotasi? Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Jadi, kalau kita lihat kata-kata itu ada yang bermakna konotasi dan ada yang bermakna denotasi. Konotasi di sini berarti kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya, demi mendapatkan sebuah kursi,
Ia rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Kursi di situ bukan kursi seperti apa yang kita lihat, tempat kita duduk. Tetapi kursi di sini mengandung arti sebagai sebuah jabatan. Yang selanjutnya yaitu kata-kata berlambang atau simbol. Adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang ini menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Di dalam puisi, kata-kata seperti putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Nah, kata-kata ini biasanya sengaja ditampilkan atau dipilih dalam sebuah puisi semata-mata untuk memberikan kesan indah dalam puisi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian dalam puisi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda tersebut. Dalam hal ini dikenal dengan istilah imajinasi taktil. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah struktur yang membangun dari dalam. Yang pertama yaitu tema atau gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang selanjutnya, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang selanjutnya adalah perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang memiliki makna tentang keindahan alam. Imaji adalah hayalan, majas gaya bahasa, sedangkan diksi adalah pilihan kata. Struktur yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut sengaja dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan tentang teks puisi. Sekian, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.